Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI tegaskan akan mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar tetap lancar dan tepat sasaran guna atasi persoalan antrian panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Antrean panjang di sejumlah SPBU dalam sepekan terakhir menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah. Komisi 12 DPR RI menegaskan akan mengawal penyaluran BBM bersubsidi agar tetap lancar dan tepat sasaran. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menjelaskan, hasil rapat dengar pendapat bersama BPH Migas dan Pertamina Patraniaga menunjukkan stok seluruh jenis BBM di depot Pertamina di berbagai wilayah Indonesia berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Menurutnya, antrean di SPBU bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipengaruhi peralihan sebagian masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, serta adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang kembali dijual kepada sektor industri. Dengan demikian, kami berharap tidak terjadi panic buying, tidak terjadi antrian-antrian yang disebabkan karena orang merasa gelisah, jangan-jangan nanti barangnya nggak ada, kan seperti itu. Padahal barangnya cukup. Situasi yang kita hadapi sekarang jauh lebih kokoh, jauh lebih kuat, jauh lebih siap dibandingkan 3 bulan yang lalu misalnya. Ketika terjadi geopolitik Selat Hormuz begitu memberikan tekanan kepada kita, sekarang terkait dengan penyediaan dan pengadaan daripada BBM, itu dapat dipastikan baik itu dari Pertamina maupun dari BPH menyatakan cukup kuat, tidak ada masalah. Lebih lanjut, Bambang Patijaya menegaskan, Komisi 12 DPR RI akan terus mengawal penyaluran BBM bersubsidi hingga pelayanan di lapangan kembali normal. Dia berharap koordinasi antara pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina Patraniaga semakin diperkuat agar distribusi BBM berjalan lancar serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi atau SIMASLEG sebagai wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang kini dapat dilakukan lebih mudah melalui satu aplikasi digital. Badan Legislasi DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR RI meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi atau SIMASLEG sebagai wadah bagi masyarakat menyampaikan aspirasi dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, SIMASLEG hadir sebagai ekosistem digital yang memastikan seluruh proses legislasi di DPR RI dapat diakses dan diketahui masyarakat secara terbuka. Melalui aplikasi SIMASLEG ini, masyarakat mengetahui seluruh kegiatan perbuatan hukum maupun perbuatan biasa yang dilakukan oleh para pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah proses legislasi di DPR. Jadi sekarang ini sudah zaman keterbukaan, dan keterbukaan itu didukung oleh ekosistem digital yang dimana tidak ada lagi yang bisa ditutupi, sehingga apapun yang menjadi informasi dari DPR RI, ya sementara misalkan ada prolegnas, kalau ada perubahan-perubahan itu akan diketahui oleh masyarakat. Sementara itu, PLT Sekretaris Jenderal DPR RI Supri Hartini menambahkan, peluncuran SIMASLEG bukan akhir dari upaya membuka ruang partisipasi publik, akan terus melakukan publikasi dan FGD, serta menyiapkan tim pengelola SIMASLEG dari Badan Keahlian dan Deputi Persidangan untuk menginventarisasi dan merespons setiap masukan masyarakat. Kita kan sudah mempunyai tim SIMASLEG. Tim ini adalah yang mengelola SIMASLEG itu sendiri. Nah, tim inilah yang nanti akan memastikan bahwa akun-akun yang akan masuk partisipasi itu kita akan menginventarisasi. Valdo dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah kepulauan menjadi perhatian serius dalam upaya mewujudkan keadilan pembangunan nasional. Informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Pansus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan DPR RI terus memperkuat pembahasan rancangan undang-undang sebagai landasan hukum guna mendorong percepatan pembangunan dan penguatan kebijakan afirmasi bagi daerah kepulauan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah kepulauan menjadi perhatian serius dalam mewujudkan keadilan pembangunan nasional. Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI terus memperkuat pembahasan rancangan undang-undang sebagai landasan hukum untuk mendorong percepatan pembangunan dan penguatan kebijakan afirmasi bagi daerah kepulauan. Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Christy Barens menegaskan, rancangan undang-undang ini bukan ditujukan untuk membentuk daerah otonomi baru maupun daerah otonomi khusus. Menurutnya, RUU tersebut disusun sebagai manifestasi amanat konstitusi, menjawab ketimpangan pembangunan yang masih dialami wilayah kepulauan. Kami berharap bahwa undang-undang ini menjadi sebuah terobosan besar dalam meleverage memperkuat dan sebagai daya ungkit untuk memastikan daerah-daerah kepulauan tidak ditinggalkan. Negara harus hadir sehingga memberikan aspek keadilan, kebijakan pembangunan tidak bias darat, tetapi juga berbasis dengan karakteristik kewilayahan daerah kepulauan saat ini yang memang membutuhkan perhatian khusus. Kita akan atur, kita akan bahas dengan sebaik-baiknya supaya dengan semua pihak terkait termasuk dengan pihak pemerintah pada waktunya nanti kita bisa dapat satu titik temu yang terbaik. Sampai dengan undang-undang ini pada akhirnya bisa disahkan bagi kepentingan rakyat banyak. Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI akan terus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan materi rancangan undang-undang. Langkah ini dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah kepulauan secara berkelanjutan. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan memperkuat kebijakan perlindungan bagi seller dan juga UMKM di platform e-commerce agar pelaku usaha dalam negeri dapat bersaing di tengah serbuan produk impor dan juga tingginya beban yang ditanggung penjual. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan memperkuat kebijakan perlindungan bagi seller dan UMKM di platform e-commerce agar pelaku usaha dalam negeri dapat bersaing di tengah serbuan produk impor dan tingginya beban yang ditanggung penjual. Pelaku UMKM dan penjual di platform perdagangan elektronik atau e-commerce saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan dengan produk impor berharga murah hingga beban biaya dan potongan yang dikenakan platform digital. Anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam, meminta Kementerian Perdagangan memperkuat kebijakan perlindungan terhadap penjual dan UMKM. Menurutnya, pemerintah tidak cukup untuk melakukan pendataan dan penyederhanaan administrasi, tetapi juga harus menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata serta menunjukkan keberpihakan terhadap keberlangsungan dan pengembangan pelaku usaha dalam negeri. Tekanannya banyak, salah satunya adalah bagaimana sekarang e-commerce itu, para seller itu mereka dibebani potongan 26 hingga 35% oleh pemilik platform, misalnya itu Shopee, TikTok dan sebagainya. Itu sangat memberatkan buat mereka. Tapi di sisi lain juga ketika ada pembeli itu tidak langsung dibayar, padahal pembeli kan langsung membayar kepada e-commerce. Mereka para seller ini, para penjual ini, mereka baru menerima uangnya seminggu setelah itu diterima. Komisi 6 DPR RI berharap Kementerian Perdagangan terus memperkuat kebijakan perdagangan digital yang berpihak pada pelaku usaha dalam negeri, sekaligus meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap masuknya produk-produk impor, sehingga produk-produk lokal, khususnya UMKM, dapat bersaing dengan adil di pasar digital dan global. Ferdian dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI mengimbau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Timur menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan anggaran yang baik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 2026 mencapai 5,96%, alias tumbuh di atas rata-rata nasional.
Sementara itu, inflasi Jawa Timur pada Juni 2026 sebesar 3,36%. Badan Anggaran DPR RI mengimbau pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan anggaran yang baik. Menurut Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid, pembangunan di daerah tidak bisa hanya diukur dari DAU, DAK, dan DBH dari pusat ke daerah. Tetapi juga perlu dihitung besarnya belanja kementerian lembaga yang mengalir ke daerah. Sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan belanja Pemda diperlukan agar anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya tentu pemerintah pusat kan banyak program-program pusat juga yang masuk ke daerah, sehingga itu saja bisa disinkronkan. Jadi tema atau cara atau metode untuk menggerakkan daerah kan bukan semata-mata DBH atau dana alokasi khusus. Dana pusat itu semua itu sangat besar masuk ke daerah. Jadi disinkronkan, dikolaborasikan, sehingga semua sektor itu menjadi kekuatan yang dapat menumbuhkan ekonomi baik melalui dana pusat, dana alokasi khusus, DAU maupun DBH. Badan Anggaran DPR RI mendorong seluruh kepala daerah di Jawa Timur mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menumbuhkan sumber-sumber ekonomi baru, sehingga pemerintah daerah tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, melalui Forum ASEAN Interparliamentary Assembly (KAUKUS), DPR RI terus memperkuat diplomasi parlemen sebagai upaya membangun kerjasama yang lebih erat di kawasan Asia Tenggara. Lalu seperti apa peran strategis Indonesia dalam mendorong kolaborasi antar parlemen ASEAN? Simak selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 09. Yuk, ikuti kegiatan saya di Dapil. Berkesan itu ketika misalnya ada orang-orang yang kita bantu, terus kemudian mereka ingat kepada kita. Setelah kita support, alhamdulillah masuk rumah sakit, kita urus segala macam, sembuh lagi. Boleh kan kasih kita foto terakhir di galeri Bapak? Di galeri telepon, foto ya? Boleh di galeri Bapak. Waduh, ini foto terakhirnya. Postingan terakhir yang Bapak lihat di medsos? Tentang postingan istri saya di Pia. Kita keliling. Boleh. Yuk, cabut. Alhamdulillah, di sore hari ini akhirnya selesai juga rangkaian kunjungan kita di Dapil. Kumaha ibu-ibu? Well? Mantap. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat diplomasi parlemen melalui penyelenggaraan AIPA KAUKUS sebagai wadah membahas berbagai isu strategis kawasan. Forum ini menjadi momentum bagi parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat sinergi, membangun kepercayaan, serta menghasilkan solusi bersama atas tantangan regional. Kehadiran DPR RI sebagai tuan rumah sekaligus peserta aktif mencerminkan peran Indonesia dalam mendorong stabilitas, perdamaian, dan juga kesejahteraan di kawasan ASEAN. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA KAUKUS ke-17 yang digelar secara hybrid pada 22 Juli 2026. Sebagai tuan rumah, DPR RI memastikan kualitas pembahasan tetap terjaga meski forum antar parlemen ASEAN diselenggarakan secara virtual. Dilaksanakan secara daring, forum AIPA memungkinkan partisipasi yang lebih luas, efisien, dan inklusif dari seluruh parlemen anggota AIPA. Utamanya dalam membahas berbagai isu strategis kawasan, mencakup tata kelola perdamaian dan perubahan iklim. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azat,
menjelaskan Forum AIPA akan memperkuat peran Parlemen ASEAN dalam merespon dinamika geopolitik global yang kian kompleks. AIPA Caucus 2026 mengangkat tema The Role of Parliament in Strengthening Asian Centrality in Navigating Complex Global Challenges. Dengan kata lain, menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memperkuat sentralitas ASEAN sebagai fondasi stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kawasan. AIPA Caucus ini nanti akan kita membicarakan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh AIPA selama ini. Maka kita harus memperkuat institusi AIPA ini agar kita bisa melindungi masyarakat yang ada di kawasan ASEAN ini. Total ada 8 anggota parlemen AIPA yang akan hadir dalam AIPA Caucus ke-17. Ditambah kehadiran organisasi internasional serta 19 parlemen negara di luar ASEAN yang bertindak sebagai observer atau pemantau. Pemirsa, overthinking seringkali membuat kita terjebak dalam pikiran yang berulang-ulang hingga mengurangi ketenangan dan juga produktivitas. Padahal pemirsa, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu mengelola pikiran agar tidak berlarut-larut. Mulai dari mengatur nafas, menuliskan apa yang dipikirkan hingga memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar bisa dikendalikan. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemerintah dan DPR kemarin sudah membentuk Satgas Mitigasi PHK, artinya sudah sadar bahwa dari dunia tenaga kerja kita itu sedang terjadi krisis ya Pak? Tugas Satgas PHK ini kalau dibuat klaster gitu ya, ada 3. Yang pertama adalah mencari akar-akar masalah terhadap potensi terjadinya PHK. Karena Bapak juga pernah bilang kalau jangan sampai ada PHK massal sebelum Idul Fitri ya Pak, karena memang itu ada perusahaan yang justru melakukan itu untuk menghindari dari THR sendiri. Nanti di revisi Undang-Undang Tenaga Kerja akan kita tegaskan lagi ya, kewajiban para pekerja untuk memberikan THR dan juga larangan kepada para pengusaha agar mereka tidak melakukan PHK menjelang bulan puasa. Untuk seorang yang terkena PHK sudah tidak bergaji, dia harus pulang pergi dari rumah, sidang dan berkali itu tentu menguras tenaga dan pikiran. Nah, fungsi serikat pekerja itu yang seperti ini. Jadi mendampingi para pekerja yang dia secara individu punya keterbatasan. Kalau serikat pekerja kan mereka punya resources cukup ya untuk mendampingi, bersidang dan segala macam. Ada H-14 notis di Undang-Undang Cipta Kerja terkait PHK massal ataupun PHK. Kalau pekerjanya tidak speak up, ya pasti proses PHK akan berjalan seperti yang ada. Data sebenarnya dari perusahaan itu udah punya JKP semua atau belum sih? Masih ada 61% perusahaan di Indonesia ini yang belum mendaftarkan para pekerjanya di BPJS Tenaga Kerja. Untuk JKP sendiri ada kena pajak nggak sih Pak? Sempat ramai tapi saya sudah mengkonfirmasi bahwa untuk teman-teman pekerja ya, JKP bebas pajak. TVR 09. Pemirsa, kalau tadi kita berbicara tentang overthinking, tentunya di sini bila kita nggak mau overthinking nih, pemirsa dan juga Dadi, tentunya meluangkan waktu untuk beristirahat, bergerak aktif atau berbicara dengan orang yang terpercaya dapat membantu meredakan yang namanya beban pikiran atau overthinking. Betul sekali, dan yang terpenting jangan bersikap terlalu keras pada diri sendiri karena setiap masalah dapat dihadapi selangkah demi selangkah tentunya. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan tips sederhana atasi overthinking dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, apakah belakangan ini pemirsa sedang gelisah, khawatir jika apa yang sedang direncanakan tidak berjalan dengan baik? Seringkali kita terjebak dalam pemikiran negatif atau kekhawatiran mengenai masa depan, sehingga tanpa kita sadari, pikiran kita akan dipenuhi oleh kecemasan dan ketakutan yang mungkin tidak akan terjadi. Kita sering terjebak terhadap hal-hal yang belum berhasil kita raih,
Padahal ada banyak hal-hal kecil yang membuat hidup kita lebih berarti setiap harinya. Intips kali ini akan memberikan sedikit tips untuk pemirsa yang lagi sering overthinking dan takut kalau jadi oversharing ke orang yang salah. Jika kamu melakukan beberapa kebiasaan sederhana ini secara konsisten, dapat membantu melatih pikiran kita untuk melihat sisi positif dari setiap keadaan, menumbuhkan ketenangan, serta meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak dan optimis. Let's check it out. Journaling. Cara agar kita terbebas dari overthinking dapat dimulai dari hal sederhana, seperti menulis 3 hal yang kamu syukuri hari itu setiap malam. Menulis 3 hal yang kamu syukuri dapat mengubah fokus pikiran, meningkatkan kebahagiaan, kepuasan hidup, membangun hubungan sosial yang lebih baik, dan meningkatkan ketahanan mental. Metode ini dipercaya dapat merilis emosi dan dapat membuat tidurmu menjadi lebih berkualitas. Latih diri berpikir positif. Merasakan rasa syukur secara sungguh-sungguh bisa melatih otak untuk lebih fokus pada hal-hal positif. Efeknya mencakup peningkatan suasana hati, pengurangan stres, penguatan hubungan sosial, serta pembentukan pola pikir yang lebih optimis dan seimbang dalam jangka panjang. Terima ketidaksempurnaan dalam diri. Saat seseorang bersyukur, ia lebih fokus pada hal-hal positif yang sudah dimiliki, bukan pada hal-hal yang kurang atau yang dimiliki orang lain. Ini mengurangi kecenderungan untuk membandingkan diri dan merasa iri. Tidak hanya itu, rasa syukur memicu pelepasan hormon bahagia seperti dopamin dan serotonin. Hormon-hormon ini membantu menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Temukan akar masalah. Tips berhenti overthinking selanjutnya dapat dilakukan dengan menemukan akar masalah. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Temukan sumber kekhawatiran berlebihan yang kamu rasakan. Overthinking pasti ada hal-hal yang mendasari. Jadi, coba pikirkan dan ingat bahwa tekanan yang dirasakan tidak sebesar kelihatannya jika dihadapi dan diselesaikan. Nah, itu dia beberapa cara simpel untuk menerapkan gratitude di kehidupan sehari-hari sekaligus mengurangi overthinking. Ingat, rasa syukur bukan sekadar reaksi terhadap hal baik, tetapi sebuah pilihan untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi. Semoga kamu dan kita semua bisa lepas dari rasa overthinking ya. Baik pemirsa, tentunya tidak lupa kami sampaikan di penghujung acara akan kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Yang pertama pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, DPR RI akan menggelar rapat paripurna dengan berbagai macam agenda. Salah satunya pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI akan menerima Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia. Dan tentunya sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, tidak lupa juga kami sampaikan, jangan lupa untuk menyaksikan nanti paripurna jam 10 ya, Nadia. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya. Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.